kesenanganku apa ya terus tak pikir gini sing tak rasa kayak apa ya. Nah kadang-kadang orang itu tidak mencari. Nah itu, nah ketika kita bisa menganalisa apa yang kita pikirkan, mengenal berarti input proses output, ya kan. Nih kita kalau mengeluarkan cahaya biru, yang mantul juga warna biru. Kita mengeluarkan cahaya merah, yang mantul juga warna merah, sama aja. Kalau kita memberikan yang kita pancarkan kesejukan, yang kita terima juga kesejukan. Begitu juga kita pancarkan buat orang lain. Kita kembali ke tadi bangkitnya Nusantara. Seperti yang saya singgung di awal tadi Mas, bahwa ada candi yang muncul yang melebihi Borobudur itu. Bahkan juga ada juga yang mengatakan bahwa nanti akan munculnya kembali kerajaan-kerajaan leluhur. Bisa juga Majapahit, terus kerajaan kalau nggak salah Jenggolo itu kan akan muncul kembali. Nah, saya ingin tahu dari Mas Yunus, apakah itu memang benar akan jadi seperti itu nanti kalau sudah bangkitnya Nusantara? Ini sama saja akan kembalinya kejayaan Lemuria. Itu jadi bukan hanya Majapahit, Lemuria bangkit semua. Heran, luar biasa kan. Tidak hanya Majapahit, Lemuria, kita kan leluhur kita kan Lemuria. Ya bedanya Lemuria dengan Atlantis, ya beda sama halnya negara timur dengan negara barat, gitu aja. Atlantis itu lebih dominan segala keilmuannya yang sifatnya kematerial lah, kan, ya kan, lebih menggunakan sifat-sifat yang eksternal, gitu loh, teknologi yang eksternal gitu loh. Tapi kalau Lemuria teknologinya yang sifatnya dibangun dari potensi yang ada di dalam diri, yaitu sifatnya internal. Jadi menggunakan intuisi, menggunakan kecerdasan yang sifatnya yang dari dalam diri. Mbak, kaya wong Jawa ini ki, Mas. Makanya wong Jawa iki turunannya wong Lemuria. Nah, Atlantis itu lebih condong teknologi yang sifatnya eksternal, kayak alat-alat ngono. Nah, itu. Podo dulu sampai sekarang wis kaya Pandhawa karo Kurawa. Nah ini yang bangkit lagi ya sing diarani Jawa itu ya Lemuria. Nah itu karena apa? Nanti akan banyak yang situs-situs yang mungkin lampau itu tumbuh kembali karena tekanan dari pribumi ketika itu. Zaman akhirnya Lemuria itu diarani tsunami Nabi Nuh gitu Mas. Iki zaman akhirnya Lemuria. Tuh. Lah waktu itu banyak tanah yang tertimbun karena terpaan laut. Akhirnya yang situs-situs yang dulunya yang didirikan oleh Lemuria itu tertimbun. Karena terpaan air laut yang sangat luar biasa. Nah, besok ini nanti karena tekanan magma yang dipengaruhi oleh ring of fire ya, atau cincin Pasifik itu, ada penekanan suhu atau magma dari dalam perut bumi ya, akhirnya benda-benda yang tak tampak menjadi tampak. Tuh. Termasuk logam-logamnya. Iya, munculnya benda-benda leluhur, bisa dikatakan logam-logam atau harta karun yang tertimbun, bahkan warisan-warisan leluhur yang tertimbun. Apakah nanti munculnya bareng dengan kuahnya Ratu Adil, Mas? Nah itu tadi Bratayuda Jawa Binangun itu Mas. Kalau nggak muncul sih toh Mas. Betul. Keluar dulu kan Mas, pasti kan posisinya carut marut belum tertata gitu maksudnya. Nah sing bagian nata kuwi darani Satrio
wahyu katentreman iki lho Mas. Mau wahyu katentreman iki ana loro. Nggih. Kresna karo Semar. Semar titisane sang yang Ismaya. Kresna titisane Bathara Wisnu. Ini yang sifatnya dalang. Ini yang sifatnya pamomong. Istilah iki baturi yang kawula alit. Tapi raja-raja tunduk dengan ini, tapi sifatnya momong. Ini juga sifatnya momong. Ngono, sifatnya ngatur kelo ngono lho. Makanya di dalam Bratayuda Semar itu kan otaknya cerdas. Kayak gini kan penuh dengan teka-teki dan taktik. Nah, itu. Nek Semar bagian sing njejeki sing menggo. Kan ngono lho. Jati ger atau jati ndoro kan ngono sifate. Nek Semar bagian duduke misalkan kaya paca paesan ngerti sik sadurunge winarah bakal ngene iku dadine ngene wis diatur karo dheke. Kan ngono. Nek Semar bagian ngilik-ngilikke itu berkaitan dengan yang bereja dengan Sabda Palon, Naya Kinggo. Itu selalu berkaitan terus dari zaman ke zaman. Setiap pergantian peradaban itu terus. Mungkin di dalam Lemuria dulu istilahnya beda lagi, bukan Semar. Bisa jadi diarani Nabi Sulaiman. Ini Mas, terkait dengan Sabda Palon, Naya Kinggo dengan Eyang Semar. Apakah Sabda Palon itu juga merupakan sanepan atau sosok? Sifat manifestasi dari sifat Ibu Pertiwi, bumi. Bukan sosok ya? Itu bisa diimajinasi dalam bentuk sosok. Dewa-dewa apa ya enak tuh? Kan jiwa nih teman. Betul. Kan dewa itu manifestasi tuh. Kayak Wisnu itu kan manifestasi dari atmosfer. Jiwane dari atmosfer itu bisa diimajinasi dalam bentuk sosok. Karena leluhur kita sudah membuat misalkan enek patung Wisnu apa wayang bentuk Wisnu, akhirnya kita imajinasi berdasarkan apa yang kita lihat semenjak dari lahir kita sekarang sampai sekarang. Ngetini Wisnu bentuk ngono akhirnya terimajinasi dalam bentuk itu. Misal dibentuk dalam bentuk lain, nanti imajinasinya ya seperti yang lain itu. Jadi mengikuti imajinasi memori otak kita. Jadi kalau kita mempelajari ilmu spiritual juga, intelektual kita, tingkat kecerdasan dan kesadaran kita juga dipakai. Itu yang namanya tingkat kesadaran. Jadi benar-benar kita detail. Itu. Kadang-kadang orang bingung. Iki kok iso bentuk sosok, karena sosok itu termanifest. Kita mendapat informasi jiwane, misalnya jiwane atmosfer iklak Wisnu. Kita seakan-akan komunikasi. Iya. Karena kita sudah ada gambaran sejak kecil, misalnya lihat patung Wisnu bentuknya terimajinasi dalam pikiran otak kita. Nah, ya kita menggambarkan, kita padahal ngobrolnya karo atmosfer. Alam itu bisa diajak ngobrol. Tapi biar kita komunikasinya lebih mudah, kita harus diwujudkan dalam sebuah imajinasi yang kita tahu berdasarkan sejarah. Tapi kita melihatnya tidak sosoknya itu, tapi jiwanya. Tapi zaman sekarang orang lihatnya sosoknya, tapi bukan kandungan unsur yang ada di dalam sosok itu. Ini mau saiki nol nyawangi sosok. Nah akhirnya ranya kok nek sing disawang kuwi pikirane dhewe. Ya kuwi lho. Halusinasine dhewe. Memang dari kedua tokoh itu, antara Eyang Semar sama Sabda Palon, itu kan banyak, bahkan saya sendiri lah, itu kan merupakan sosok kan. Bahkan sampai dari orang sampai sekarang tuh nganggapnya dua tokoh ini kan sosok. Buktinya ada perjanjian Sabda Palon sama Sesubakir, ya kan. Berarti kan kita menganggapnya kan sosok kan Sabda Palon. Terus seperti di
di Gunung Tidar kan ada sebuah katanya kan pakunya tanah Jawa kan di Gunung Tidar. Nah itu bukti bahwa bertemunya Eyang Semar sama Sesubagir sehingga dibuatkan sebuah monumen. Nah makanya jadi sampai sekarang cuman sing cerita ngono kuwi sapa sumbere ada ora arep tok ya. Iya kan. Jadi makanya saya pengen Mas Dimas meluruskan lah biar kita ini nah, makanya kan enggak salah paham. Ayolah negeri kita Lemuria ini biar tidak terbelenggu oleh kebodohan-kebodohan seperti itu kan. Ya toh. Jadi wong Jawa iki kadang-kadang ini loh, modal percaya ning ora ngerti kasunyatane. Betul. Lah kuwi lho. Modalnya mung percaya. Neng orang ngerti sejati nih kan gitu loh. Nah, alam itu bisa kita ajak komunikasi. Ya, misalnya saya nih, ya kan? Iya. Aku komunikasi dengan manifestasi yang wujudnya semar, yang sifatnya kesemaran. Nah, semarisme, ya kan? Nah, dari sosok semar ini saya wujudkan, saya imajinasikan, saya berkomunikasi dengan alam saya wujudkan dengan imajinasi saya gitu, biar komunikasinya lebih mudah gitu kan. Ya saya mendapatkan gambaran, ya kan, oh ini alam ini keadaan yang terjadi sekarang ini begini, ya kan. Ini saya saya mempunyai pandangan ke depan itu nanti 500 tahun mendatang itu akan terjadi ini, terus akhirnya tak catat mas. Iya. Nah, akhirnya turun temurun. Sing ngomong Eyang Sabdo Palon. Siapa ngono itu mas? Aku gak iso ngono iso. Agak sastra kan ngono lho. Berarti ngono iki mas. Gampangane gitu sebenarnya. Jadi kita diberikan otak ya kadang. Kita mau jangan asal percaya gitu. Aku pun juga misalkan ada pemahaman gitu, ya cek tak goleki. Misalnya contoh gini, saya coba ini ya. Di dalam diri kita tuh ada unsur listrik kan. Saya melakukan eksperimen. Misalnya ini akuarium ada ground, jadi aliran listrik yang kecil gitu loh. Kalau kayak komputer kayak senggol sikur nak kereng kan, nah itu kan. Itu saya coba ya, tak sobek sedikit gini kan. Ya satunya utuh, kan? Nah ketika kita yang utuh ini yang nggak sobek ini dimasukkan di ground itu, strumnya mau singkring gitu, sedikit kayak geringin. Tapi ketika yang disobekin disentuh dimasukkan ke air yang ada groundnya listrik langsung jedet, karena tidak dilindungi oleh kulit, langsung menyentuh darah. Nah, darah kita mengandung unsur elektrika yang diarani nyawa. Nah, itulah salah satu contoh bahwa kita tidak hanya modal percaya roh ki apa, nyawa ki apa. Nah, kita diberikan otak untuk menganalisa, meneliti dan melakukan eksperimen. Akhirnya kita menemui sebuah hasil dan kesimpulan itu tadi. Ya tak? Iya. Nah, sebenarnya itu tinggal gambarannya seperti itu. Nah, wong zaman saiki modalnya mau percaya. Lagi dikei roh nyawa wes, tapi tidak dipahami nyawa ki tok apa to jane. Roh ki apa to jane kan. Nah, kesenanganku apa ya to tak pikir iki kan. Sing tak rasake iki apa ya? Nah, kadang-kadang orang itu tidak mencari. Nah, itu. Nah, ketika kita bisa menganalisa apa yang kita pikirkan, berarti input, proses, output, ya kan? Kita mendapat informasi, kita proses, akhirnya kita bisa menerapkan output kan, ngono toh. Dan nek menggur percaya tok bleng, iki mau bermanfaat ora, merugikan ora, asal makan aja kan, ngono loh. Jadi iki pelem ya, iki mbuki enek racun apa ora dipangan, ora diteliti sik ngono lho. Kan gitu. Nah, makanya kita kembalikan pada leluhur kita yang namanya Lemuria itu dulu seperti itu, orangnya itu cerdas-cerdas. Sebelum kita
dihadapkan pada situasi bahkan zaman peradaban baru, mungkin akan ada di tatanan kehidupan baru. Bagaimana Mas agar kita ini siap dalam menyambut tatanan kehidupan baru? Bekal apa yang harus kita miliki untuk menghadapi peradaban baru tersebut? Monggo Mas, bisa dengan jelaskan. Ya, untuk itu kita tahu dasarnya dulu ya. Dasarnya dulu adalah di dalam kehidupan sehari-hari kita biar bisa menjadi pengendali untuk diri kita sendiri, ya kan, biar kita bisa menjadi pemimpin untuk diri kita terlebih dahulu. Jadi kita jangan terlalu berpikir jauh-jauh dulu supaya dipantaskan untuk menjadi umat di peradaban baru. Jadi kan banyak kan sekarang kan orang terlalu muluk-muluk terlebih dahulu kan. Iya kan? Iya Mas. Tapi tidak pernah membenahi diri sendiri kan itu. Makanya kita harus bisa membenahi diri sendiri. Dengan cara apa? Ya, kita harus sering-sering kuncinya telaten kalau punya rasa tanggung jawab. Jangan merasa hanya sebatas keinginan gitu kan. Tapi kita menyadari telaten, tanggung jawab. Tanggung jawab, iya. Kita punya rasa tanggung jawab. Jangan hanya sebatas keinginan. Karena keinginan itu pasti tidak akan langgeng. Sesaat sifatnya. Ya kan? Ada sifat bosannya gitu kan. Tapi kalau punya rasa tanggung jawab itu adalah sifat kesadaran diri, ya kan, bahwa hidup kita ada bahwa diri kita itu hidup, ada yang menghidupi. Nah, itu yang namanya rasa. Betul. Rasa rumangsa kan. Jadi titah ya. Nah, kita punya rasa bertanggung jawab itu dengan menjalani sebuah spiritualitas dengan sifat yang tulus, ikhlas, dan rasa tanggung jawab itu. Kalau ingin menjadi hidup di peradaban baru, ya kita harus pantaskan kita terlebih dahulu. Jangan berangan-angan dulu, tapi pantaskanlah diri kita terlebih dahulu. Dan jangan berpikir terlalu jauh dulu. Pikirkanlah diri kita bagaimana gitu loh. Pantaskan diri kita terlebih dahulu. Pimpinlah diri kita dahulu. Nggak usah bermuluk-muluk saya ingin menjadi ini, ditugaskan itu, nggak usah. Kalau kita merasa ditugaskan, apa kita sudah bisa memimpin diri kita terlebih dahulu kan gitu. Nah, dengan cara apa? Kita olah cipta, olah rasa, olah jiwa, olah karsa. Kalau kita sudah bisa melatih itu, nanti leluhur yang sudah ngejawantah ini, itu leluhur itu hanya kerajaan loh yang turun. Leluhur Lemuria juga ada, nah, gitu. Nah, itu nanti akan dibantu oleh para leluhur, karena vibrasi putaran cakra roda dunia ini sangat luar biasa, lagi gencar-gencarnya gitu. Nah, itu nanti kita harus mengolah ketenangan, kan gunanya kita mengolah cipta, mengolah rasa, mengolah jiwa, mengolah raga, agar kalau kita bisa menselaraskan, akhirnya tercipta ketenangan. Ya, kalau sudah kita tenangkan, kita juga merasakan keseimbangan. Nek wis seimbangan, anakmu damai, ya kan. Di dalam kedamaian akan ada pancaran yang namanya energi kasih sayang, welas asih. Nah, welas asih itu modal utama untuk menjadi perilaku yang sifatnya budi pekerti, sifatnya menyejukkan, ya kan? Sifat asih kan sifatnya menyejukkan, menenteramkan, memberikan alasa ayem tentrem gitu kan. Jadi nggak ada sifat yang arogan, sifat yang merasa diri keakuan, ya kan. Nah, sifat-sifat keakuan itu dihilangkan, sifat-sifat merasa itu dikesampingkan, ya kan. Jangan terlalu berangan-angan terlalu jauh lah, ya kan. Kita berpikir, pahamilah diri kita dahulu, pantaskanlah diri kita terlebih dahulu. Dengan cara apa? Kita mensefrekuensikan dengan sifat pengejawantahan dari sifat Tuhan, ya kan. Ketuhanan, sifat ketuhanan kan, si Tuhan kan sifatnya lembut ya. Betul. Sangat lembut. Nah, selembut itu dengan
menerapkannya dengan energi kasih. Nah kalau belum bisa menerapkan itu ya mana bisa kita pantas. Misalkan gini, kita baru dikecewakan orang aja sudah dongkol. Nah, ya, Iya. padahal pondasi utama untuk melatih pribadi kita adalah kesabaran. Kesabaran dasarnya juga kasih. Ya, diremehkan orang tidak mau, merasa terendahkan, akhirnya keluarnya ego, ya kan, keakuan. Nah, orang Jawa kalau menghadapi itu harus bisa lembah manah, rendah hati. Ibaratnya gini, mengalahlah sampai tak ada seorang pun yang bisa mengalahkanmu kan. Ya kan? Merendahlah sampai tak ada orang pun yang bisa merendahkan. Jadi sifatnya kita Semar kan sifatnya seperti itu. Nanti wong iki pekewo dewi kan. Kita misalkan gini contohnya. Wah itu kamu apa? Misalkan kita dibanding-bandingkan sama orang ini, ya kan? Kita jangan meninggikan diri kita untuk mengimbanginya. Tapi dengan cara apa? Ngelulu misalnya ini. Misalnya aku direndahkan nih. Justru kalau ketika saya direndahkan, malah saya junjung dia. Wah, jenengan hebat, saya hanya orang biasa. Nah, itu caranya seperti itu. Manakala kita berbicara itu, dia akan tunduk dengan sendirinya. Betul, Mas. Ya. Wah, jenengan hebat, kok bisa begitu? Kalau aku sih orang biasa, nggak punya kelebihan apa-apa misalkan gitu kan. Jenengan hebat, orang ketika disanjung gitu-gitu kan malah pekewo dewi. Cara menghadapinya seperti itu. Menang kan ngasorake, iya kan? Iya. Berarti intinya kunci untuk mengetahui dan menentukan itu harus menjati diri sendiri. Nah itu kuncinya itu tadi. 4 itu tadi dijalankan. Yang satu sifat ini kunci, yaitu hasilnya itu adalah kita bisa mulat sariro, hukum cermin, hukum feedback. Makanya karma itu juga berjalannya seperti cermin. Manakala kita di hadapan cermin ini, kita kalau mengeluarkan cahaya biru, yang mantul juga warna biru. Kita mengeluarkan cahaya merah, yang mantul juga warna merah. Sama aja. Kalau kita memberikan, yang kita pancarkan kesejukan, yang kita terima juga kesejukan. Begitu juga kita pancarkan buat orang lain. Jadi yang namanya kedamaian itu menjadi pribadi yang damai, itu pribadi yang sifatnya menyejukkan. Orang terus golek bener, golek anyel-anyelan, mencari kebenaran, menyalahkan yang lain sampai lupa menyalahkan diri kita sendiri. Nah itu loh. Mas, kita berbicara tentang perubahan peradaban kehidupan baru. Apakah sekarang ini Mas Tinus sudah melihat tanda-tanda bahwa akan ada tanda-tanda yang bisa dilihat dengan kasat mata yang nanti akan untuk menyongsong era kehidupan yang baru itu? Kalau sekarang sudah tampak Mas tanda-tanda itu? Tampaknya ya alam itu, perubahan alam itu yang bencana di mana itu kan tampak itu Mas. Berarti itu tanda satu. Tapi justru yang lebih banyak tampaknya tuh yang tidak kelihatan. Karena zaman sekarang itu orang percaya itu nek wis ketok moto ning ngarepe lagi percaya kan gitu. Kadang-kadang gini. Misalkan nih ya, saya tahu yang sifatnya yang non maya ini. Ya, ini misalkan secara non maya ini ada energi yang kekuatan ini akan menyebabkan nanti proses terjadinya suatu bencana besar nih. Kita sudah responsif pada getaran-getaran dan vibrasi alam, ya kan? Yang tidak bisa dilihat oleh mata lahir. Kemudian saya memberitahukan pada orang lain, misalkan, ya, orang itu tidak percaya. Jarine kuwi itu tidak ada rahasia, itu rahasia Tuhan, tidak ada yang mengetahui. Nah itu loh pikiran yang sempit seperti itu. Kadang kita diberikan potensi atau yang namanya kelebihan pada Tuhan tidak dipakai kan gitu kadang. Nah
gunanya kita mengolah diri itu biar kita bisa merasakan kepekaan kita, merasakan getaran-getaran sesuatu yang akan terjadi. Dulu kita kan juga gitu. Jadi mau akan terjadi itu wis vibrasinya itu bisa dirasakan terlebih sebelum itu terjadi. Nek diarani wong Jawa ngerti sadurunge winarah. Jadi ya macam ilmu sadurunge sadurunge winarah. Tapi kadang-kadang kita yang tahu begini, kita memberitahukan orang lain yang mungkin orang itu terlalu kaku ya dengan keyakinan kepercayaannya atau pribadi, yang akhirnya membuat pribadinya juga ikut kaku kan. Karena sudah ajarannya dia menerapkan ajaran yang kaku, pribadinya ikut-ikut kaku. Akhirnya sampai-sampai kita memberikan masukan aja, hal yang baik itu bisa menjadi pikiran yang negatif. Tidak istilahnya diambil sisi positifnya. Ini kalau saya terima juga baik kok kan gitu. Kalau dijalani toh juga baik. Misalkan nggak terjadi juga akan bermanfaat kan ngono toh. Nek zaman saiki tidak menggunakan frekuensi itu untuk merasakan getaran-getaran, kan getaran-getaran kan kita menggunakan frekuensi, ya kan. Tingkat frekuensi itu yang namanya kepekaan indera kita kan menggunakan frekuensi itu tadi. Nah itu kita bisa merasakan itu. Tapi zaman sekarang wong nek rong ngerti ketok moto ki rong percaya. Lah nek wis ketok moto lagi percaya. Ning percayane iki wis ora siap posisine, kan gitu. Kondisi posisi sudah tidak siap. Ya toh. Aku gak percayane nek wis ngerti sudah tahu ada di depan mata, tapi kondisi di depan mata itu kita posisinya belum siap apa-apa. Coba bayangkan gimana itu terjadi kalau terjadi. Nah, justru gunanya kita mengolah spiritual, mengolah intelektual itu biar kita bisa merasakan vibrasi alam semesta, karena kita bagian terkecil dari alam semesta itu juga. Nah, kalau kita bisa memahami frekuensi dari vibrasi getaran vibrasi alam semesta ini, kita lebih bisa memahami sesuatu yang reflektivitas dari dalam diri kita agar bisa memahami kondisi alam semesta kan ngono. Tapi sekarang kan udah nggak dipakai budaya seperti itu kan ngono, hanya orang-orang tertentu tok kan. Dulu mayoritas seluruh kita begitu semua. Itu makanya zaman saya ini orang ketok moto gitu orang percaya kan. Gitu kan. Betul Mas, saya akan minta tanggapan pandangan Mas Dino terkait dengan ini Mas, virus yang barunya loh Mas, Omikron ini loh Mas. Kalau kita melihat di media sosial, media massa, tiap hari itu kan seolah-olah virus itu jumlah korban itu semakin, ya itu namanya perang dunia ya itu Mas, perang biologi. kan sekarang banyak yang sekolah-sekolah itu melakukan pembelajaran secara daring dari rumah, ya kan. Padahal kemarin dari pemerintah sendiri sudah memberikan lampu hijau lah kalau untuk sekolah itu full time pembelajaran tatap muka. Sekarang balik lagi ke semula daring. Nah itu bagaimana Mas? Apakah memang itu ada kesengajaan dari dunia luar? Itu konspirasi Mas. Konspirasi menurut saya. Lah kayak komputer wae apa diupdate kan gitu loh. Masuk virus update kan nggak jauh beda dengan HP kan. Terus ini Mas, terkait dengan virus, kalau kita kaitkan dengan perubahan peradaban zaman baru, apakah ini merupakan salah satu dari faktor penyebab nanti akan timbulnya peradaban baru? Ya itu karena perang dunia ya itu ya, perang halus. Jadi perang biologis. Kita akan berusaha dikendalikan oleh negara lain. Gitu. Dan kita harus jalan satu-satunya itu tadi Mas. Kita lebih ada pendekatan dengan alam. Wis toh, ada virus apapun, kalau kita sudah bisa mencapai tingkat kesadaran yang tinggi dan pencapaian namanya kedekatan alam yang bagus, wis toh aman. Gitu.
Betul Mas. Ya, sekarang leluhur kita dulu alam itu lebih menyelamatkan orang yang bisa selaras dengan dirinya. Iya, sekarang gini aja loh Mas, kalau kita tarik sejarah leluhur kita zaman dahulu, karena seringnya bertemu bahkan menyatu dengan alam, kadang sakit aja kan nggak pernah. Iya. Sakit aja obatnya pakai daun. Ya kan? Dulu nggak ada dokter, nggak ada rumah sakit. Gitu loh. Itu kan bukti nyata bahwa pentingnya kita menyatu dengan alam. Nah, seperti itu ya Mas. Nah itu kan ya dulu itu serba alami. Sekarang sudah diracuni dengan bahan kimia. Akhirnya apa? Kondisi fisik manusia zaman sekarang terkontaminasi oleh zat kimia yang akhirnya apa? Melemahkan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Makanya orang-orang sekarang jangka waktu umurnya tidak ada yang panjang karena terkontaminasi oleh hal yang sifatnya kimia. Di samping itu karena pengaruh keadaan duniawi, ilusi-ilusi keduniawian ini yang akhirnya mempengaruhi pola pikir manusia. Akhirnya ingin berharap, ingin itu karena apa? Dunia ini sudah yang namanya diiming-imingi yang sifatnya hedonisme itu tadi. Jadi mencari hal yang sifatnya kematerian itu untuk menghindari sifat-sifat yang menyakitkan. Menyakitkan itu nek kita ada di kondisi ekonomi rendah, akhirnya kita dihina orang, diri kita tidak mampu untuk ini itu akan kesulitan. Akhirnya terciptalah hedonisme. Itu adalah yang namanya sistem yang dibuat oleh negara yang bukan dari negara kita. Nah itu, dan kita kalau kita akan menuruti dengan gaya hidup seperti itu terus, ya nggak akan terjadi yang namanya perdamaian atau keadilan. Saiki keadilan ini kan. Banyak orang susah sana. Yang sing seneng saya seneng, sing ora penak saya diindak-indak. Sing sugih saya sugih, sing melarat saya rekoso. Mesake kan itu. Nah, itu yang sifatnya hedonisme. Karena pengaruh dari kapitalisme. Kapitalisme terbangun dari imperialisme. Akhirnya terjadilah individualisme dan konsumerisme. Iya kan? Akhirnya mengeluarkan produk-produk konsumerisme itu tadi kita melakukan pembelian, ya kan, meningkatkan gaya hidup, ya kan, bahwa segala sifatnya kematerian itu akan menjadi sebuah peningkatan derajat di dalam diri kita, hidup kita di mata manusia, tapi bukan di mata Tuhan, kan ngono toh, gitu man. Saiki orang melihatnya kan ingin diangkat derajatnya di mata manusia. Tapi alangkah tipisnya ketika ingin diangkat derajatnya di mata Tuhan. Nah, kita takut menderita di hadapan manusia, tapi tidak takut menderita di hadapan Tuhan. Nah, ya toh? Mas, kita kembali ke konsep perubahan peradaban baru. Secara tidak langsung, kalau kita sudah mencapai atau bahkan sudah sampai di zaman peradaban baru, secara otomatis kan bangkitnya ajaran Budi kan. Nah iya itu ya. Kalau kita sudah mencerminkan level-level tadi, Budi, ajaran Jawa kan juga bangkit kembali. Mungkinkah nanti kalau sudah kita hidup di zaman peradaban baru yang dipakai untuk bahasa sehari-hari, bahkan bahasa nasional, karena ajaran Jawa dianggap lebih mulia, itu kita pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Pasti ya? Pasti. Nanti Mas, penyesuaian kalau itu masalah bahasa. Dan pernah dulu saya bilang di dalam peradaban baru itu ada perubahan. Satu adalah pedomannya, ya kan? Pedomannya Trisula Weda. Jadi sudah tidak memakai Pancasila. Besok loh ini. Karena apa? Besok di peradaban baru itu tuh sudah tidak sifatnya sudah universal. Tidak disekat-sekat yang sifatnya bangsa-bangsa. Karena selama terciptanya sifat bangsa-bangsa ini akan timbul yang namanya kompetisi, ya kan, saling berebut kejayaan, ya kan, nilai kan.
berkompetisi terus itu yang akhirnya timbul bangsa itu akhirnya apa, tidak tercipta kedamaian, akhir perangnya perang bukan perang tapi perang secara ekonomi ya kan. ingin menjadi adidaya kan ngono. Nah jadi sifatnya sudah tidak bangsa-bangsa gitu, jadi satu untuk semua gitu. Nah makanya di dalam sila ketiga itu persatuan Indonesia. Nah, Nusantara nanti bukan hanya untuk Indonesia, jadi besok itu persatuan Indonesia sudah ditiadakan, itu dijadikan satu di dalam ketuhanan yang Maha Esa. Itu kalau Pancasila itu sebenarnya diambil dari satu, Hamemayu Hayuning Bawono, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, Hamemayu Hayuning Sasomo, kemanusiaan yang adil dan beradab. Hamemayu Hayuning Bangsa, persatuan Indonesia. Permusyawaratan perwakilan ki mau Hamemayu Hayuning keluarga. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Hamemayu Hayuning diri. Keadilan di dalam diri seluruh kan berarti setiap, ya kan? Setiap pribadi berarti Hamemayu Hayuning diri. Nah, dikarenakan peradaban baru ini sifatnya universal, global, satu untuk semuanya, ya namanya Nuswantara. Nuso itu kan artinya wilayah ya, toro yang sifatnya luas, jadi sifatnya global universal. Jadi Nuswantara itu buat untuk semuanya kan untuk Mas. Nah sudah tidak memakai persatuan Indonesia karena juga namanya sudah nggak Indonesia lagi, gantinya Nuswantara, persatuan Nuswantara kan lagu ya kan. Berarti gini Mas, tidak menutup kemungkinan bahwa agama-agama itu nanti akan jadi satu. Bentar, saya selesaikan ini dulu. Jadi limo kan ponco, ponco sulo kan trisuluan. Dasar panca ki limo, sulo ki dasar, ya kan. Kalau di bahasa Indonesia kan Pancasila. Nah, nanti diganti ponco apa trisulo, ya kan. Tiga sulo itu dasar, tiga dasar. Karena sifat dasar ini cipta rasa karsa Brahma Wisnu Siwa IQ SQ EQ, yaitu penciptaan, pemelihara, pelebur. Itu tiga konsep yang sifatnya ketuhanan, tiga sifat yang trimurti, tiga sebenarnya tunggal terbentuk dalam tiga sifat. Nah, yang sebenarnya adalah tunggal, itu yang namanya Trisula Wedo. Nah yang sila keempat itu kan permusyawaratan itu sudah dijadikan satu dengan sifatnya Hamemayu Hayuning keluarga. Berarti kan sudah dijadikan satu di sila kedua, yaitu Hamemayu Hayuning Sasomo. Kan sama aja kan gitu loh. Persatuan Indonesia sudah sifatnya global lagi, dijadikan satu Hamemayu Hayuning Bawono, sifatnya bumi ya gitu kan. Berarti nanti cuma tiga ya. Jadi Hamemayu Hayuning Bawono, Hamemayu Hayuning Sasomo, Hamemayu Hayuning diri. Ya, Hamemayu diri itu berlaku untuk setiap pribadi. Kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi seluruh berarti setiap pribadi manusia. Ya, tak? Jadi hanya menjadi tiga, yang namanya Trisula Wido. Ya. Wido itu yang sifatnya memberikan ajaran yang sifatnya mendasar tentang ilmu ketuhanan atau ilmu alam kesemestaan. Nah, terus gini Mas, terus untuk tata ketatanegaraan bagaimana nanti? Ya? Untuk ketatanegaraan sama tata pemerintahan kalau kita sudah masuk ke zaman perubahan baru itu bagaimana? Berubah total. Berarti nggak ada sistem presiden. Jadi, nanti personilnya sudah ganti semua. Lah orang murka kan pembersihan angkara murka. Lah mayoritas pelaku yang bergerak di atas sekarang gimana? Berarti nanti akan ada yaitu yang menerusnya satrio pinilih ki mau Mas. Gitu. Sing penerus satrio ki mau. Jadi nanti alam yang menentukan Mas ya. Nah, justru orang yang tidak
berkecimpung di dunia kepemerintahan, dan itu kembali pada sistem kerajaan, bukan kerajaan, sistem kerajaan. Nah, sistemnya juga dipakai adalah Mojopahit. Dan Mojopahit itu dipakai sistemnya, bukan tek Mojopahit metu meneh, tapi sistemnya. Jiwa-jiwanya Mojopahit itu keluar lagi, tumbuh lagi. Ya akhirnya jiwa Kemajapahitan ini mau, ya itu kan. Bukan itu keraton jedul, ya. Tapi jiwanya, tapi situsnya juga akan keluar. Muncul semua. Termasuk harta-hartanya, peninggalannya. Mas, kalau kita berbicara dengan harta leluhur, Mas, ya, apakah itu sifatnya itu materi dan bisa dilihat dengan kasat mata, apa bagaimana, Mas? Kalau sekarang ya belum ditampakkan secara kasat, Mas. Ada yang sifatnya kasat, non kasat, ada yang sifatnya kasat. Kasat itu yang tertimbun ya karena perubahan alam, yaitu kan yang namanya harta peninggalan itu ada sifatnya dinasti dengan prasasti. Dinasti Dengan prasasti. Kalau dinasti itu sifatnya kerajaan Kediri, Mojopahit, Mataram kuno, kan gitu. Iya. Singosari itu dinasti. Kalau prasasti itu peninggalan, misalnya kayak peninggalan Lemuria, Atlantis, kayak gitu. Itu prasasti. Sifatnya lebih kuno dari kuno kan. Baik kuno kan. Di atasnya kuno. Jadi nanti itu pasti akan juga lagi loh ya. Ya. Jadi yang namanya kesejahteraan, zaman keadilan itu kan, zaman kemakmuran itu kan yo makmur secara fisik dan non fisik. Keadilan di dalam secara kasih itu loh, Mas. Ya kan? Kasih yang mendunia. Ya. Terus secara fisiknya yaitu kemakmuran yang sifatnya harta. Jadi jika ingin mencapai pada dunia seperti itu di peradaban baru besok, ya kita nggak usah terlalu muluk-muluk jauh dulu. Sekarang itu kita terapkan dulu apa yang saya bilang tadi. Ojo nanding sarira, ojo ngukur sarira, kudu bisa tepo sarira, mawas diri dan mulat sarira. Kalau sudah bisa menjalankan itu, walaupun kita berada di dalam kehidupan kesederhanaan yang sekarang, kita bisa melewati zaman yang namanya Bratayuda Jaya Binangun.